pandemi ini hanya satu di antara banyak sekali kondisi tidak beruntung di Indonesia. Contoh kita punya krisis ekonomi 98, kita punya gejolak politik, kita punya bencana alam segala macam. Jadi pandemi ini tuh kenapa jadi populer, karena pandemi ini masuk Instagram, itu doang. Nah, ini Mas Andromeda Sindoro Soekarno. Nah, itu. Jadi Mas Andro ini bergerak untuk bidang pangan kayak gitu. Artinya pasca panennya gitu. Jadi Mas Andro ini udah malang melintang sebagai pembicara gitu. Nah, ini alamatnya di Wiro Brajan, Yogyakarta. S1-nya di Universitas Gadjah Mada di bidang peternakan. Nah, kemudian untuk aktivitas dan bisnis sampai saat ini adalah di Asprindo, Asosiasi Pengusaha Pribumi dan Bumi Putra Indonesia (DIY). Leader dari KEMI, Komunitas Eksporter Muda Indonesia. Nah, ini udah pengalamannya udah banyak sekali. Kemudian owner dari Sweet Sunday Ice Cream. Nah, ini Ademui Gelato dan Tiara ID. Nah, ini mungkin sekarang Mas Andro baru datang langsung ditodong nih. Sedikit jelasin gimana sih usahanya Mas Andro dan bergerak di apa kayak gitu. Sebelum nanti kita lebih jauh diskusi selanjutnya, Mas Andro. Monggo Mas Andro. Siap, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Ya, meskipun siang tapi semangatnya harus tetap pagi. Mas Andro, perkenalkan nama saya Andromeda Sindoro. Mas Andro, mohon maaf sekali ini terlambat banget masuknya karena kebetulan Mas Andro baru saja selesai ada kelas di JTTC nih. Jadi di dekat UGM malahan. Kita kebetulan ngajar tentang Cafe Gelato. Nah, sekarang ini juga saya masih di tempat pelatihan, jadi saya numpang di ruangan pelatihan. Ya, Mas Andro, terima kasih banyak. Ya, baik, tadi sudah terima kasih sekali atas perkenalannya, Demusin, teman-teman semuanya, pejuang pangan Indonesia yang saya hormati. Saya mau coba sharing mengenai bisnisnya di Sweet Sunday Ice Cream ini sedikit saja. Saya alhamdulillah mulai Sweet Sunday Ice Cream ini dari tahun 2008. Saat itu saya semester 4 ya di universitas, karena kebetulan saya dari angkatan 2006. Nah, kita mulai bisnis ini adalah karena keprihatinan kita terhadap peternak sapi perah yang ada di Cangkringan, Yogyakarta, yang susunya dibeli harganya terlalu murah sama industri. Akhirnya kita beli dengan harga yang lebih bagus, tetapi kan kita nggak mungkin beli susu, kemudian kita jual susu kalau harganya mau lebih bagus. Makanya kita olah menjadi es krim, kemudian kita jual sebagai es krim. Dan bagaimana saya memulai bisnis ini, kenapa kok nggak takut sama banyak perusahaan es krim lain yang sudah duluan besar? Karena kita punya bisnis model yang berbeda dengan mereka. Fokus pemasarannya Sweet Sunday itu adalah HoReCa, hotel, restoran, kafe, dan catering. Dan di Indonesia, pemain es krim untuk HoReCa itu hanya 3. Hanya Sweet Sunday es krim, Diamond es krim, dan Indo es krim. Sehingga kalau teman-teman ada nikahan, atau ada di hotel, atau kafe manapun, itu biasanya suppliernya antara 3 itu di Indonesia. Kebetulan satu-satunya 100% bahannya lokal. Oh, sorry, nggak 100%. 120% bahannya lokal. Oke. Jadi adalah kami. Kenapa kami sebut 120%? Karena teman-teman tanya di mana petani, di mana peternaknya, itu semuanya kita bisa jelasin. Dari mana gulanya, susunya, krimnya, telurnya, kita bisa jelasin semuanya. Dan semua dari petani-peternak lokal. Saya berharap konsep ini bisa di-copy oleh teman-teman lainnya juga. Karena selain bisa menjual value lokal, natural, halalnya, kita juga jadi bisa mendapatkan support dari petani peternak dan juga pemerintah daerah untuk bisa memajukan bisnis kita. Karena kita memberdayakan masyarakat kan dan mensejahterakan banyak petani peternak. Seperti itu. Nah, kemudian alhamdulillah kami juga memulai perusahaan kami dari modalnya dari lomba kewirausahaan. Jadi dari nol. Jadi kalau sekarang teman-teman melihat Mas Andro sebagai pengrajin es krim gitu ya. Kita dulu pengrajin proposal sebelumnya. Jadi kita buat proposal, kirim kemana, buat proposal kirim kemana. Jadi seperti itu sampai akhirnya kami dapat modal pertama kali 35 juta, kemudian kami bangun dan kami sewa tempat semuanya. Sewa tempat pun kami ngelobi ke fakultas biar dapat gratis waktu itu. Jadi namanya orang duitnya belum banyak ya, mesti pinter lobby-lobby sana sini. Kita dapat tempat gratis dari fakultas, uangnya dari modal kewirausahaan, dan juga untuk warungnya aja kita bangun dari baru sama cowok ini, tapi di tempat pintar dia sudah coba. Ibu mungkin bisa di-mute. Siap, maaf. Oke, saya lanjutkan. Jadi waktu itu bahkan bikin warungnya pun dari kayu bekas-bekas bongkaran cor-corannya Fakultas Psikologi UGM. Jadi waktu itu lagi ada renovasi, kita ambil. Jadi kalau kita belum punya uang, memang harus banyak putar otak gitu ya, sampai kita bisa dapat semuanya. Alhamdulillah di tahun 2014 kami
menjadi lebih dikenal lagi, dan kami pindah 2011 ke pabrik kami yang sekarang. 2014 kami pertama kali cukup dikenal secara nasional karena kami menang salah satu kuis berani jadi miliarder Metro TV. Itu kami juara satunya di 2014 dan kami dikenal. 2015 kami pertama kali buka cabang franchise kami dan juga ekspor ke Saudi. Jadi kebetulan kami difasilitasi oleh Kadin Jogja dengan Kadin Madinah untuk kami ekspor ke Madinah untuk es krimnya kami. 2016 kami 2017 kita pertama kali launching produk premium kami Ademoi Gelato. Dan kemudian 2017 juga kami menjadi juara 2 nasional entrepreneur muda syariah Bank Indonesia. 2019 alhamdulillah beberapa pencapaian kami berhasil mencapai. Pertama kami melaunching platform digital kita namanya piara.id. Itu adalah platform digital yang sedang kami garap sekarang dengan Pak Teten Mas Duki, yaitu Menteri Koperasi, untuk pemberdayaan sapi perah yang ada di Indonesia. Pertama fokusnya di Yogyakarta, ntar melebar ke yang lain. Dan juga kami di 2019 ini dikirim oleh Kementerian Koperasi ke Filipina untuk mewakili Indonesia berkompetisi dengan 9 negara lainnya mengenai wirausaha yang sociopreneur, dan di antara 9 negara waktu itu ada Rusia kemarin ikut, ada Myanmar, Kamboja, Laos, kemudian ada Singapura, Malaysia di APEC ya, Asia Pacific Economic Conference, dan alhamdulillah kami berhasil menjadi juara 1 membawa Indonesia harum namanya di tingkat internasional. Nah, kemudian di akhir 2019 pun kami alhamdulillah berkesempatan oleh Allah diberikan kesempatan untuk menjadi juara 1 juga dalam Diplomat Sukses Challenge yang diadakan oleh PT Wismilak, dan semua ini kami gunakan untuk bisa meningkatkan lagi persebaran manfaat kami bagi sekitar orang-orang sekitar di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Begitu kira-kira sedikit banyak dari Sweet Sunday Es Krim, Dek Musin. Mas Andro, makasih banyak, detail sekali gitu, menarik gitu ya. Jadi Mas Andro ini pengalamannya dari zaman mahasiswa juga sampai sekarang gitu, banyak cerita menarik, dan kemudian kalau kita lihat, keren banget ya gitu. Tapi nanti di balik itu kan pasti ada, jangan dilihat hasilnya teman-teman Bapak Ibu semua, tapi kita coba akan mengulik prosesnya gitu ya, yang berdarah-darah itu seperti apa sih kayak gitu. Kalau kita ngeliat yang pengusaha jadi kan tinggal udah ngitung produksinya segini, jualnya segini, langsung ketemu omset segini, enak banget ya kayak gitu. Nah, kita nanti akan mengulik gimana sih berdarah-darahnya gitu. Anak-anak muda yang membuat bisnis masing-masing seperti itu. Mas Andro ini mungkin sedikit jelasin nih Mas Andro gitu, dari bisnisnya gimana, kemudian kok bisa memilih es krim, tadi kan udah dijelasin sedikit ya, membantu peternak kayak gitu. Kemudian nih berdarah-darahnya atau dramanya tuh gimana gitu Mas Andro. Silakan Mas Andro. Baik, mungkin saya boleh nggak ada sekitar 1 menit aja saya sedikit share screen untuk bisa nunjukin tentang seperti apa Sweet Sunday. Jadi Bapak Ibu saya izin, tapi saya di disable, boleh nggak saya di Boleh Mas, udah saya ini. Bapak Ibu saya izin share screen sedikit saja untuk bisa menceritakan sedikit banyak tentang Sweet Sunday Es Krim ya. Jadi biar lebih mudah untuk mengerti kenapa saya memilih di pasca panen. Share screen saya sudah kelihatan di situ? Sudah Mas, tinggal dibesarkan. Ya? Oke, saya ini Sweet Sunday Bu. Jadi Sweet Sunday itu kami ada 3 perusahaan utama, kami menggarap dari hulu hingga hilir. Jadi Sweet Sunday Es Krim ini yang kami dirikan di tahun 2008, yaitu kami mendirikan proses pengolahannya. Jadi kami olah susu menjadi es krim. Kemudian di tahun 2016 kita merasa bahwa selama ini kan kita hanya fokusnya di HoReCa, hotel, restoran, cafe, catering. Sehingga kita terkenalnya di orang-orang dapur nih gitu ya. Makanya akhirnya kami di 2016 membuat brand kami yang bisa muncul di depan adalah Ademoi Gelato. Jadi adalah toko atau dairy shop-nya kami. Ademoi Gelato di 2016. Nah, di 2019 kita sering kehabisan susu di cangkringan. Kok ternyata susunya kurang. Akhirnya saya dengan Kepala Dinas Koperasi DIY dan juga Kementerian Koperasi itu kita mencoba untuk membuat koperasi sekundernya peternak di atas agar bisa mendapatkan support tambahan produksi sapi gitu ya. Nah, kita buatlah platform namanya piara.id. Ini yang sedang kita kerjakan dengan Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi sekarang, untuk kita bisa garap supaya bisa menjadi platform digital pemeliharaan sapi di Indonesia. Nah, ini jadi hulu hingga hilir kami bangun. Nah, kenapa kami mulai, sebenarnya kami fokusnya adalah di hilirnya gitu ya, karena memang kita merasa bahwa selama ini peternakan di Indonesia itu selalu
selalu kepegangnya itu selalu lemahnya adalah di bagian pemasaran akhir. Sehingga kita banyak temui teman-teman kita di peternakan ya, tadi udah diungkapkan tuh di ayam, di sapi perah, sapi potong, itu selalu harganya dibeli murah seperti itu terus. Sebenarnya kita harus ngebrak ini dengan cara hilirnya harus kita garap. Memang mungkin kita bisa beralasan bahwa hilir itu sebenarnya ranahnya teknologi pertanian gitu ya, tetapi dengan kita tidak menggebrak ini maka kita selalu akan dibeli harganya harga kandang, dan ini yang harus kita atasi. Kami fokus di situ dan sekarang alhamdulillah ini Bapak Ibu yang akan kami bangun. Kami bekerja sama dengan LPDB, Kementerian Koperasi, dan juga Koperasi Peternak di Jogja, dan juga nanti memakai, insya Allah, mohon doanya saya akan segera presentasi ke depan untuk Danais. Itu nanti kita akan bangun pabrik kami yang ada di, bukan pabrik, tempat produksi kita yang di Cangkringan. Itu nanti ini adalah tempat produksinya kita. Kemudian ini adalah kandangnya peternak yang dijadikan satu dan diinstal aplikasi piara.id, dan juga ini adalah tempat wisatanya seperti kalau sekarang mungkin seperti Cimory gitu ya, yang nanti ini akan dihandle oleh Koperasi Peternak dan juga BUMDes untuk nanti dikembangkan pengembangan wilayah. Ini nanti lokasinya ada di Desa Hargobinangun, Cangkringan. Tanahnya 2 hektar, sudah kami sewa 20 tahun Bapak Ibu, izin sedang diurus, kemudian sosialisasi sudah kami lakukan 3 kali, sehingga kalau ini sampai terjadi, mohon doanya semuanya, ini akan menjadi proyek percontohan untuk nanti dikembangkan di daerah lainnya, di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan segala macam. Finalnya adalah kita ingin adalah proyek ini agar Indonesia memiliki kedaulatan dalam susunya, sehingga kita tidak perlu lagi impor susu ke depannya. Oke. Nah, kemudian ini sedikit saya akan share screen juga untuk sedikit mengetahui tentang Sweet Sunday Es Krim itu grupnya seperti apa. Kelihatan ya untuk videonya? Kelihatan, Mas. Oke, ini adalah ada peternak kami yang perorangan, ada juga yang sudah kelompok disatukan dalam satu kandang yang modern. Jadi kedepannya akan kita jadikan satu di kandang modern semua agar efisien dalam pemeliharaannya. Kemudian juga untuk pengumpulan susunya nanti semuanya sudah jadi satu kandang. Ini ada tempat produksi lama kami sekarang ini. Oh ya, mau sebagai info kami sudah bangun produksi baru dengan nanti kita Oktober HACCP kita sudah keluar Bapak Ibu. Dan kemudian nanti kalau sudah baru kami produksi dan kami display di kafe kami di Ademe Gelato, dan juga ada yang kami jual B2B kepada hotel, restoran, kafe, dan catering, sehingga itulah fokus masan kami di hilirnya. Di hulu kami ada piara.id supaya bisa mendukung suplai produk kami yang di hilirnya. Seperti itu. Jadi itu yang kami lakukan di Sweet Sunday Es Krim Bapak Ibu. Nah, oke, saya stop share screen, sekarang kelihatan gambar saya ya. Nah, Sweet Sunday Es Krim membangun ini tidak dalam setahun 2 tahun. Kami membangun ini 12 tahun lamanya hingga dari 2008 hingga sekarang, tentu dengan banyak dukungan dari teman-teman semuanya, dan kita belajar dari banyak teman-teman sehingga kita bisa mencapai tahap ini. Kenapa kami fokus di hilir? Tadi sudah kita katakan bahwa kita pengen agar kita menjadi pintu gerbang bagi semua teman-teman peternak di Indonesia untuk bisa menggebrak pasar hingga ujung. Dibeli dengan harga bagus, bisa berkembang dengan harga yang bagus juga, dan juga Indonesia nanti bisa swasembada dalam semua semua produk peternakan ini. Nah, untuk itu saya juga fokus sekarang banyak sekali bekerja sama dengan pemerintah, dengan kementerian maupun dinas daerah. Tadi seperti dikatakan Mas Wahyu ya, tadi kita ada, mungkin ini sebagai info nih, bisa nanti diakses juga oleh Mas Wahyu. Sekarang pemerintah itu kemarin kebetulan kita mengusulkan ke pemerintah untuk kita ditanya waktu awal pandemi, Mas Andrew, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan UMKM untuk bisa maju di masa pandemi ini? Oke, saya sebutkan ada 2. Pertama, subsidi ongkir. Subsidi ongkir karena banyak UKM itu terkendala, sekarang nggak bisa offline kan, mereka harus online, dan online ongkir ini menjadi kendala. Ternyata alhamdulillah Dinas Koperasi DIY tidak dikabulkan ternyata nih subsidi ongkir. Tetapi yang dikabulkan free ongkir. Jadi bukan hanya subsidi tetapi di-free-kan ongkir. Kita nyumbang saran ke pemerintah. Kemudian kedua, kami waktu ditanya kementerian, waktu itu Pak Teten ya, Mas Andu kira-kira butuh apa UMKM di Indonesia untuk bisa berkembang? Pak, sebenarnya UMKM tuh kalau misalnya mau dikasihkan dana, support, kemudian nanti alat itu sangat bagus sekali. Tetapi satu sebenarnya kuncinya, UMKM tuh minimal produknya dibeli aja sama pemerintah. Oke. Dibeli, ya kan? Karena kalau dibeli berarti nggak ada bedanya. Pandemi atau non-pandemi itu sama aja. Nah, akhirnya alhamdulillah kemarin Pak Teten Mas Duki dari usulan itu, dan tentunya banyak UKM lain yang mengusulkan ya, tidak hanya saya, akhirnya membuat program namanya PADI. Mungkin pernah dengar ya? Jadi program ini adalah membuat UKM di Indonesia nanti bisa masuk ke dalam
support BUMN dan badan pemerintah di seluruh Indonesia. Jadi kalau selama ini tender itu hanya di-handle oleh perusahaan-perusahaan besar, sekarang UMKM bisa masuk tender dan bisa masuk ke semua proyek BUMN dan pemerintah. Jadi daging, susu, telur, es krim, semuanya, yogurt gitu ya, itu bisa sekarang masuk untuk mensupport program-program pemerintah. Jadi jangan sampai dilewatkan, masukin ini. Bahkan di Jogja juga ada program spesifiknya lagi, yang baru akan kita launching, nanti lihat aja Instagramnya saya, insya Allah nanti teman-teman semua pemerintah di Jogja, BUMN segala macam itu biar suplainya nggak dari asing, suplainya harus dari kita, masuk deh ke program ini teman-teman supaya bisa supply ke sana. Oke, jadi itu kira-kira sepak terjang yang kami lakukan selama ini. Sekarang saya mau cerita tentang bagaimana berdarah-darahnya. Tentu di awal-awal berdarah-darahnya adalah karena kita belum punya kredibilitas, itu dia. Untuk itu saya pribadi dari masa saya masih mahasiswa, saya mulai membangun kredibilitas. Jadi kalau teman-teman dulu mungkin Mbak Vita dan semuanya yang sering ketemu dengan kita di fakultas dulu, saya selalu ngelihat ya, kalau saya itu kalau datang ke kampus selalu bajunya dimasukin, selalu rapi, selalu wangi gitu-gitu ya. Lebay amat Mas Ando ke kandang aja bajunya rapi amat. Tetapi itu membangun kredibilitas. Di situ banyak sekali alhamdulillah Bu Harimurti, kemudian segala macam tuh banyak mempercayakan banyak proyek ke saya. Bahkan pemerintah daerah, pemerintah kementerian itu mempercayakan banyak. Kenapa? Karena memang kita bangun kredibilitas dari awal. Jadi teman-teman semuanya benar tadi kata Mbak Vita, adalah uang itu banyak banget sekarang. Jadi kalau ada teman-teman yang bingung nyari uang, berarti teman-teman masih salah langkah. Kenapa? Karena yang mahal itu sebenarnya ide. Kalau teman-teman punya ide, teman-teman jual ide ini, banyak banget yang mau ngambil ide ini. Contoh ya, sekarang banyak sekali angel investor atau banyak sekali angel investor ya, dan investor mereka yang bergabung itu ya untuk venture seperti kemarin ada Alpha JWC Ventures, ada Mandiri Capital dan segala macam, itu mereka siap invest ke teman-teman. Hanya ide aja yang dibutuhkan. Nah, jadi menurut saya permasalahan utama UMKM itu adalah modal. Yang modal ini harus tahu nih, yang bener modal itu bukan uang. Uang itu hanya hasil. Buat saya, modal itu adalah pertama ya, ide, kemudian semangat, dan kemudian kemampuan untuk melobi atau presentasi. Ini menjadi penting. Saya membuktikan dari 3 yang saya miliki ini, saya alhamdulillah banyak sekali kita mendapatkan support investor, baik dari pemerintah, investor swasta, maupun investor beberapa asing, seperti waktu di Filipina kemarin, itu sudah banyak sekali yang mau invest di Piara.id. Cuma memang karena saya sudah ada dengan Pak Teten Mas Dugi, sehingga saya prefer ini harus lokal, karena memang Piara.id kami bangun untuk Indonesia bisa swasembada susunya lokal. Jadi kalau dimiliki asing lagi ya mau nggak mau terjadi asing gitu kan, makanya kita lokal. Jadi teman-teman dimanapun berada itu yang harus kita bangun adalah kredibilitas. Bertahun-tahun kita bangun dan alhamdulillah pertama kali kita menang lomba kewirausahaan, modal itu ingat banget 35 juta. 35 juta itu kita cuma cukup buat beli mesin sama beberapa bahan-bahan. Jadi karena kita nggak punya uang buat sewa tempat, kita ngelobi ke fakultas, putar otak lagi kan. Kalau gitu saya ingat sekali wakil dekan 3-nya Pak Edi, kita ngelobi untuk kita boleh pakai tempatnya gratis, tapi sebagai timbal baliknya kita harus motongin rumput di situ dan ngerapihin. Cuma modal aqua doang kan, ya udah nggak masalah. Akhirnya kita pakai itu, dan kemudian untuk warungnya karena kita nggak punya modal buat beli kayunya, kita pakai bekas cor-coran yang ada di Fakultas Psikologinya UGM, lagi renovasi cor waktu itu, kita pakai buat itu. Nah berkembangnya itu juga ada kendala-kendala yang kemudian saya temukan adalah, dan sekarang mungkin banyak sekali terjadi di teman-teman, banyak sekali usaha-usaha di mahasiswa yang pada saat mahasiswa ini usahanya tidak berani keluar kampus, maka mereka mati di dalam kampus. Jadi buat fakultas-fakultas juga jangan terlalu ngeremin mahasiswanya, biarkan aja mereka bersaing dengan semua produk di luar sana, biar aja. Jadi nggak usah terlalu dibantuin, karena kalau mereka nggak bisa bersaing di luar, maka mereka akan mati di fakultas. Banyak sekali produk yang mati di fakultas karena tidak berani keluar. Kami berani keluar, waktu itu kami langsung sewa tempat sendiri di luar, dan kemudian kita kembangkan sendiri. Dan juga kenapa banyak sekali bisnis-bisnis yang mati, terutama pada saat pandemi ini, saya melihat banyak sekali bisnis yang tidak memiliki bisnis model yang jelas, atau biasanya kita tuangkan dalam namanya bisnis model kanvas. Sweet Sunday kita selalu memiliki bisnis model kanvas, sehingga setiap sekali ada kendala yang kami alami, kami langsung buka bisnis model kanvas ini, dan kemudian kami langsung restrategi, terutama di masa pandemi ini, di saat Horeca berarti hotel nggak ada order, catering nggak ada nikahan, jadi nggak ada order,
restoran dan kafe tidak boleh dine in, maka nggak boleh ada order dari kita kan. Maka apa yang terjadi, kami langsung restrategi dengan cara kami rubah menjadi produk utama kami adalah susu. Kemudian susu ini juga yang tadi dijual sebagai produk daily, kami menjual dengan isunya adalah untuk menjaga daya tahan tubuhmu. Karena memang susu kami natural semuanya. Kemudian fokus kami yang tadi Horeca B2B offline, kami rubah menjadi online B2C, business to customer, yang itu langsung kami membanjiri semua online dengan brand kami, yaitu misalnya semua marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, kemudian GrabFood, GoFood, semua macam. Jadi kalau nanti teman-teman ngelihat di Instagramnya saya @andromedasindoro, bisa di-follow gitu ya. Itu kenapa kok Mas Andro banyak banget jadi pembicara di Grab, di Wismilak, di mana-mana. Ya sama, itu adalah bagaimana kita juga jualan dan memperkenalkan produk kita, plus kita menyebarkan info-info menarik seperti ini supaya bisa diketahui banyak orang. Jadi ke depan buat teman-teman UKM yang saya yakin kalau dari peternakan biasanya punya social impact yang bagus, saya sarankan teman-teman punya satu bagian adalah bagian PR, karena PR ini nanti dia harus bagaimana memperkenalkan brand kita sebanyak-banyaknya. Salah satunya nih, teman-teman boleh nih nulis artikel mengenai pembuatan es krim, atau misalnya pemeliharaan sapi, pemeliharaan domba gitu ya. Itu nanti kalau udah, coba aja kasihkan ke semua rekan-rekan wartawan. Karena biasanya beberapa di antara mereka akan ngambil artikel kita untuk diangkat di korannya masing-masing. Itu jadi branding yang gratis dan bagus buat kita. Nah, saya rajin nulis kayak gitu, kemudian nanti sehingga banyak diliput oleh TV, oleh media untuk ini, sehingga dapat promosi gratis tanpa harus bayar mahal. Kira-kira itu tips and triknya. Monggo, kira-kira mau ada diskusi lagi. Terima kasih. Siap, Mas Andro, terima kasih banyak. Mas Andro, menarik ya, perjalanan yang luar biasa gitu. Ini ada pertanyaan menarik, bagaimana menemukan ide yang unik, yang berbeda. Karena ya produk itu banyak sekali, diferensi produk itu banyak sekali. Sehingga nanti kalau kita memulai bisnis dengan ide yang menarik itu, nah itu bisa sustainable. Itu Mas Andro. Oke, pertanyaannya. Siap. Baik, mungkin saya jawab ya. Terima kasih sekali pertanyaannya. Jadi pertama mungkin saya mau cerita tentang ini sekali lagi ini pengamatan saya pribadi. Kelemahan terbesar dari mahasiswa Fakultas Peternakan itu adalah kurang main, saya bilang ya. Kurang main. Kenapa saya bilang kurang main? Karena pada saat saya di fakultas itu banyak sekali yang mereka akhirnya mohon maaf kalau saya katakan adalah ya namanya kita bisnis misalnya ayam atau kambing, ya kita hanya berkutat di kandang. Padahal sebenarnya akhirnya tuh mentoknya di mereka adalah nanti sapinya atau kambingnya atau ayamnya itu nanti dibeli harganya murah sama industri gitu ya. Nah sebaliknya teman-teman peternakan gitu ya, ISPI gitu ya, di manapun Indonesia, yang sering main itu malah nggak ada hubungannya ke kandang. Biasa kerjanya kalau nggak ke bank, kalau nggak di pemerintahan atau di apa, jadinya beda. Nah, kita tuh butuh koneksi ini. Untuk itulah sebenarnya kalau saya boleh katakan, kalau kita lihat satu titik ini adalah peternak gitu ya. Kemudian satu titik ini adalah pasar. Harusnya letaknya mahasiswa peternakan tuh di sini nih. Jadi bukan di sini, bukan di sini. Pun misalnya ada yang letaknya di hulunya, maka tetap harus punya link ke hilirnya. Karena kreativitas itu dibutuhkan. Kalau kita boleh amati pada dasarnya adalah sebenarnya peternak itu banyak peternak mungkin sesepuh-sesepuh kita ya yang tanpa kuliah di Fakultas Peternakan pun mereka sudah beternak. Tetapi tidak banyak di antara mereka yang tahu bahwa oh ternyata susu itu pada saat masuk ke beberapa restoran, boleh saya sebutkan misalnya masuk ke Fish & Co dan Pepper Lunch gitu ya, masuk ke sana dalam bentuk mozzarella. Tidak banyak yang tahu. Tidak banyak yang tahu bahwa susu dari peternak itu masuk ke Starbucks, itu jadi susu yang sudah siap untuk dibuat espresso. Atau misalnya dibuat affogato gitu ya. Itu nggak banyak yang tahu. Padahal angkanya gede banget. Jadi kalau nanti kita akan melihat kira-kira bisnisnya kita tuh di apa ya enaknya. Pertama lihat dulu nanti market size-nya seberapa besar. Gimana cara nyari market size adalah teman-teman simpelnya nanti cari di Google. Ketik misalnya kita mau bisnis di bidang susu gitu ya, atau di bidang es krim gitu deh. Ketik aja di Google, konsumsi es krim Indonesia. Maka nanti akan muncul data konsumsi es krim di Indonesia per kapita per tahun. Jadi kalau es krim itu per kapita per tahunnya sekarang Indonesia itu 700 gram per kapita per tahun. Tuh. Dari data 700 gram per kapita per tahun, tinggal dikali aja jumlah penduduk Indonesia ada berapa.
265 juta. Maka kita ketemu angka konsumsi es krim di Indonesia dalam setahun itu ada 185.500 ton. 185.500 kilogram, ya, 185.500 ton. Nah, kalau sudah tinggal lihat nih, kita nanti mau supply es krim itu seberapa besar. Jadi kita tentukan nih market share-nya kita akan seberapa besar. Oh, berarti aku akan fokus di es krim. Aku sekarang nih Sweet Sunday es krim itu dari 12 tahun kita berdiri. Itu kita Newport es krim di Indonesia itu baru 0,087% dari market share. Kecil banget ya. Makanya Sweet Sunday es krim nanti kita punya target di tahun 2023, itu kita ngambil market share untuk es krim di Indonesia, itu adalah 3%. Kecil amat ya, Sweet Sunday es krim cita-cita 2023 sampai 3%. Tapi coba dihitung. Untuk mencukupi market share 3% itu, Sweet Sunday es krim harus produksi dan memasarkan 10 ton es krim per hari. Kebayang nggak? 10 ton es krim per hari harus dipasarkan. Nah, jadi kalau teman-teman nanti akan, terutama yang di Berkutat di Fakultas Peternakan gitu ya, kita akan bicara tentang produk apa sih yang harusnya aku pilih. Saya sarankan pilih produk yang dimana kalau teman-teman pilih produk itu, teman-teman punya kebermanfaatan sosialnya gede, baik ke peternak maupun ke pasar. Di peternaknya teman-teman bisa nyerap susu lebih banyak dari peternak dengan harga yang lebih baik gitu ya, atau daging misalnya buat nugget berarti bisa lebih nyerap dari peternak dengan harga beli daging yang lebih baik. Kemudian kita bisa memasarkan dengan nilai tambah yang tinggi, karena bisnis yang berhasil adalah bisnis yang memecahkan masalah di masyarakat. Jadi jangan lihat uangnya tapi lihat kebermanfaatannya. Kalau sudah kebermanfaatannya dapat, tentu teman-teman doa dari petani peternak akan bagus, kemudian doa dari customer yang tersupply juga bagus, dan teman-teman turut membantu agar Indonesia gak impor lagi susu dari luar negeri. Ya, data di Indonesia untuk konsumsi susunya tuh sekarang setahun itu adalah 4,5 juta ton. 4,5 juta ton, juta ya, ada jutanya. 4,5 juta ton. Yang dicukupi dari lokal itu baru 912.000 ton. Jadi setiap tahun Indonesia impor 3,5 juta ton, yang nilai impornya setahun itu tuh 17 triliun rupiah. Kebayang nggak setiap tahun Indonesia buang uang 17 triliun rupiah cuma buat beli susu dari luar negeri. Pertanyaannya kenapa nggak belinya dari petani-peternak kita aja? Yes, makanya kita gali, oh ternyata petani-peternak kita memang kurang nih produksi susunya. Jadi kalau 17 triliun ini berputar di Indonesia, harusnya petani-peternak kita pada naik Alphard dan Fortuner semuanya, nggak ada lagi yang naik Ontel kayak sekarang. Ya, nah disitulah letaknya mahasiswa Fakultas Peternakan. Jadi memang harus mengetahui pasar dan mengetahui teknik produksi juga, sehingga kita bisa melingkan keduanya. Pun misalnya teman-teman yang sekarang bergerak di hulu, coba untuk mulai melihat ke hilir nih, kira-kira kita bisa ngelempar apa ke hilir, atau kerjasama dengan teman-teman yang bekerja di hilir. Contoh kalau di daging itu di UGM, di Fapet UGM kita punya Risa ya, yang punya Orico ini dia fokusnya di hilirnya untuk penjualan daging dan nuggetnya, sekarang dia ada berkembang, sehingga akan membantu supaya dia bisa beli dari peternak juga dengan harga yang lebih bagus. Jadi gitu. Bagaimana menentukan produknya? Tentu coba aja lihat marketnya seperti apa, kemudian ketersediaannya seperti apa. Kalau sudah, kita kerja di tengahnya. Usulan, kalau kita butuh bantuan apa-apa, usulkan ke pemerintah. Pemerintah punya kepentingan yang sama dengan kita, yaitu menyambungkan antara hulu, peternak, dengan hilir, pasar, supaya bisa bergabung dan bisa swasembada di lokal, tidak perlu lagi impor. Jadi teman-teman bisa minta apapun ke pemerintah, asalkan teman-teman bisa memetakan ide itu dalam suatu tulisan yang mudah dimengerti, agar pemerintah juga kalau nanti mau gelontorkan dana, tinggal gitu ya. Jadi perlu belajar untuk membuat proposal yang baik, gitu kira-kira. Oke Mas Andro, keren. Menarik ini deh, bagaimana ide itu dimunculkan gitu ya. Jadi dari proses tadi bermanfaat, kemudian diferensiasi yang menarik. Banyak yang bisa diputar. Ya. Mohon Mas Andro memberikan closing statement-nya, Mas Andro. Siap, terima kasih memberikan gitu dari saya. Jadi negara yang berdaulat adalah negara yang pangannya swasembada. Ada 2 negara paling beruntung di dunia karena dilalui garis khatulistiwa, yang artinya kita punya sinar matahari sepanjang tahun, hijauan kita hijau sepanjang tahun. Cuma ada 2, Indonesia dan Brazil. Jadi kita satu di antara 2 negara paling beruntung di dunia. Kita nggak ada musim salju soalnya.
Nah, pada saat kita sudah punya negara yang gemah ripah loh jinawi gini, tetapi kita nggak punya kemauan untuk menggarap pangannya, maka yang dimanfaatkan selalu adalah pengusaha-pengusaha dari luar negeri. Kita tahu sekarang di bidang susu bahwa Tiongkok sudah membuka pabrik susu terbesar di Indonesia di Cikarang, yang itu 100% susunya impor dari Tiongkok. Ada yang tahu? Nanti bisa cek ya. Kemudian di Jawa Barat juga ada dari Belanda buka pabrik susu terbesar juga di Indonesia. Kemudian juga di Sukabumi kita tahu kemarin ada investor dari Jepang yang buka peternakan sapi perah besar juga di sana. Pertanyaannya kenapa harus orang luar negeri yang buka? Kenapa nggak kita? Kenapa nggak pemerintah? Yes, karena tidak banyak mahasiswa fakultas peternakan yang mau garap hal ini. Jadi sekarang pemerintah membutuhkan namanya off-taker. Pemerintah punya dana, tetapi pemerintah tidak punya ide, tidak punya kemampuan untuk menggarap ini, menjadikan ini real. Jadi teman-teman yang berkutat di fakultas peternakan ya dimanapun berada, sekarang harus mau tahu, jangan nggak mau tahu. Harus mau tahu bahwa Indonesia itu butuh pangan, dan kita harus tahu pasarnya gimana, hulunya gimana. Di dalam bisnis itu kita cuma mengenal dua hal, teman-teman. Berhasil dan belajar. Ya, jadi nggak ada kata gagal. Di bisnis cuma ada dua itu. Maka kalau teman-teman ngerasa takut gagal, anggap itu sebagai biaya yang harus dibelajar. Saya juga paham, pasti semua pembicara tadi itu semuanya pernah ngeluarin biaya belajar yang nggak sedikit. Yang namanya ditipu orang dan segala macam, itu namanya biaya belajar. Gak mungkin kita nggak keluar biaya belajar, pasti keluar. Meskipun kita udah kuliah sampai S3 dan selanjutnya gitu ya. Tapi pasti ada biaya belajar. Jadi nikmati aja prosesnya, karena pengusaha yang berhasil itu adalah pengusaha yang pasti bisa menyesuaikan dalam setiap kondisi. Oke? Pandemi ini hanya satu di antara banyak sekali kondisi tidak beruntung di Indonesia. Contoh kita punya krisis ekonomi 98, kita punya gejolak politik, kita punya bencana alam segala macam. Jadi pandemi ini tuh kenapa jadi populer, karena pandemi ini masuk Instagram, itu doang. Dulu waktu krisis ekonomi belum ada Instagram, makanya dulu belum terkenal. Jadi pengusaha tidak mencari alasan untuk gagal, pengusaha selalu mencari jalur untuk bisa menebar manfaat bagi semua pihak. Itu dari saya, semoga sukses, berkah berlimpah selalu bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.